24 Februari 2022 diperingati sebagai hari di mana Rusia menginvasi Ukraina. Kirain pengamat global itu yang terjadi efek sampingnya itu cuman hanya di perdagangan internasional, tapi merembet ke sepak bola. Ya orang presidennya pemain Napoli anjing. Presiden siapa? Ukraina. Oh beda Bukan dong. beda Zelensky. Oh, beda. Nggak usah mulai-mulai. Gua kan ceritanya lagi opening, diobrolin aja. Ternyata invasi itu juga sampai ke sepak bola. Bagaimana kisahnya? Kita bahas soal Chelsea hanya di obrolan bola anak rental. Semenjak invasi Ukraina dari Rusia, semua berubah, ya kan? Termasuk kelupaannya gua memperkenalkan nama lagi. Itu berubah tuh semenjak itu. Dulu mah gak gitu. Anjing gua belum nyiapin lagi nama. Belum nyiapin nama. Udah. Gimana sekarang? Normal. Dia kan emang suka gimmick. Nama gua Rizky sebagai playmaker di acara pada malam hari ini. Nama gue di sebelah kanan, siapa sih? Nama lu? Nama orang di sebelah kanan gue siapa nih? Oke, nama gue Raffi Kong. Raffi Kong lagi, itu dia. Nama lu siapa, Mas? Nama gue Alwi. Alwiansah. Nama gue Nando Gallagher, tapi bukan Gallagher Chelsea. Gallagher mana? Oasis. Oasis. Noel. Noel. Liam. Karena kalau Gallagher Chelsea kenapa? Tolong. Ditutupin gini biar gak ketahuan. Guys, maaf ya ngerokok ini. Soalnya syutingnya jam 3 pagi. Iya, capek banget jam 3 pagi. Belum habis ini langsung berangkat nyari sayur. Belum sholat di subuh. pasar Kemiri Muka. Nah, hari ini kita bahas Chelsea. Pindah dari Rusia ke Boehly Amerika, Inggris ya? Amerika. Todd Boehly. Semenjak dipegang Boehly ini, Chelsea jadi nggak karuan, bro. Chelsea jadi hancur lebur berantakan. Awalnya gimana sih, si Todd Boehly ini pindah ke Chelsea? Punyain Chelsea ini? Kan dari si Abramovich ngelepas sahamnya kan karena cash Dilarang sama Uni Eropa ya? Uni Eropa nggak boleh karena lagi konflik dan lain-lain. Sebenarnya menurut gua nggak fair sih. Nggak fair ya? Nggak fair lah. Menurut gua ya. Walaupun si katanya ya, gue juga nggak tahu. Tapi Abramovich ada keterlibatan sama pendanaan di Rusia gitu kan. Cuma ya menurut gue ya football is football gitu. Jangan lu campurin ke politik dong. Walaupun memang sepak ya nggak bisa dilepasin lah. Tapi ya it's happen gitu. Dan si Boehly ini masuk bukan yang nggak punya uang loh. Uangnya banyak. Tapi mungkin entah dia moneyball atau dia seleranya emang kurang ya beli pemain apa gimana, gue nggak ngerti, asal-asalan jadinya kayak orang tolol aja gitu. Kayak gue suka nih dia nih gue beli gue suka nih gue beli tapi sekarang kayak gini ya. Ada aja itu pemain susah banget nama-namanya Chukwuemeka apa Madueke astaga, Badi Hasil Caloba itu marah. Caloba nggak beli Caloba akademi dari akademi ya. Nah, ya segitu aja akademinya juga kan. Kalau berarti dari awalnya dari perang Rusia itu dari ya. Karena ini yang nonton kita masih banyak yang nggak tahu, masih kecil-kecil, dia nggak tahu kenapa sih bang emangnya kenapa bang kalau bisa jadi Todd Boehly, Abramovich kita karena suka ngeremehin juga Ki. Kenapa kita tuh suka ngeremehin kalau tim sepak bola itu yang penting pemain, yang penting pelatih. Padahal di Irtek itu penting, terus kepemilikan kan penting banget. Iya. Jadi bukan sebatas pelatih dan pemain ya. Iya, karena sebagai pemilik lu harus punya tes. Menurut gue ya, lu harus punya tes karena balik lagi pemain itu subjektif. Menurut lu bagus, belum tentu menurut gue bagus gitu. Dan ya pemain Chelsea seperti ini ya menurut gue karena Todd Boehly nggak punya Irtek yang bagus dan seleranya ya gue nggak ngerti, entah dia ngerti bola apa enggak juga gue nggak ngerti, atau memang dia lebih fokus. Dia punya klub NFL nggak sih? Kan kalau si Arsenal kan punya tuh.
Ada si Kroenke itu punya yang juara kemarin kan Iya. si Taylor Swift itulah cowoknya tuh gue lupa nama. Emang iya ya? Iya ya. Oh, terus? Makanya dananya Iya. bagus kan. Kalau ngomongin Chelsea sebenarnya yang paling gue inget sekarang pembelian pemainnya tuh yang asal-asalan ya. Sangat. Pembelian pemainnya asal-asalan. Pemain yang menurut lu Dewi, gue pengen nanya dulu. Si Chelsea era si Todd Boehly ini kan beli pemain gila-gilaan ya. Iya. Mahal tapi nggak jelas Mahal ya. tapi nggak jelas. Pemain yang maksudnya antara harga dan kualitas menurut lu kagak nyambung siapa Wi di era sini Wi? Kan ada Chelsea ya? Enzo, ada Mudryk. Luka Mudryk. Kayak gue Mudryk deh. Mudryk. Iya. Si Tato, Bang Tato. Si satu Bang Sosmed ya. Kayak orang terminal ya, kayak orang di terminal. Rambutnya nggak jelas. Main juga nggak jelas, iya. Mudryk gua. Mudryk ya. Nah, Nggak sesuai harga lah maksudnya. Ngapain dibeli gitu? ini berapa mahal dia itu. 100 ya? Hampir 100. Hampir Hampir 100. Rebutan lagi sama Arsenal. Untuk Arsenal dapetnya Trossard. Iya, iya. Gila kalau dapetnya Mudryk mah full manyun hari-hari. Sore yang mau gue bahas nih ada gosip penting nih. Katanya kan bekas siapa ya? Siapa Ji? Syahrul Yassin Limpo tuh katanya terlibat kasus korupsi. Terus uangnya dipakai buat nyewa biduan. Menurut lu gimana Bi? Jangan bahas gitu lagi, goblok gue takut aja. Tipis-tipis no, nyamber aja. Maksudnya juga disetorin ke Lukas NMB. Iya katanya. masalahnya dia sebut nama bangsat. Lah kan di berita ada banyak. Enggak, gue bercanda. Kita bahas Todd Boehly. Si Todd Boehly ini, Vi, apa sih rencana besarnya sebenarnya buat Chelsea nih? Kalau yang penglihatan lu aja deh. Rencana besarnya tuh gimana nih orang? Todd Boehly ya. Dia dari awal masuk ngasih semua uang yang dia punya kayak Iya. buat Chelsea, cuman nggak tahu gitu tujuannya mau kemana. Nggak jelas. Nggak jelas banget. Cuman yang gue lihat ya, lagi-lagi orang Amerika yang latar belakangnya jelas-jelas bisnismen. Iya, Yang gue lihat sampai sekarang sih dia datang hanya untuk berbisnis. berbisnis. Dan sebenarnya nggak salah dia doang sih, salah dari pembelian pemain yang bener-bener asal-asalan. Iya. Gue yakin banget scout Chelsea tuh YouTube-nya premium sih. Biar nonton nggak pakai iklan. Nonton skill-skill itu main-main nggak jelas yang dia Jadi beli. kalau sambil makan misalkan scoutingnya bisa matiin layarnya sambil makan dengerin. What's a goal? Gol ini ya. Enggak tahu gitu. Ya itu sih menurut gua kayak ini yang paling terbaru sih yang gua lihat tuh. Oke, kalau sih menurut si Alwi kan Mudryk gitu. Mudryk. Kalau dari Gua siapa? Caicedo. Kaisedo sih ya. Caicedo. Kaisedo tuh Itu Overprice ya? itu bukan overprice lagi juga, kayak harusnya dia bukan jadi pemain bola. kayak mas-mas biasa aja gitu. 110 juta loh dia. Iya. Yang termahal Iya, di pemain termahal di IPL. Gila. Gila emang, kacau banget sebenarnya. Itu sih menurut gua Iya, iya. tujuannya tuh. Nggak- Tujuannya bisnis, pure bisnis. Pure bisnis, kalaupun ke bola tuh dia masih nggak ngerti gimana Iya, orang iya, iya. bisnis Iya. megang Bisnis bola ngejalanin ya. ngerunning bisnis bola tuh gimana sih, dia nggak ngerti di situ iya, ya. menurut gua beda di Iya, situ. karena menurut gue juga ya kaget juga dia tiba-tiba, wah Chelsea dijual, beli kali ya. Gitu. Kayak misalkan Duitnya bingung, banyak, iya. Iya. Kayak misalkan nih, ntar di depan ada orang jualan tank di pinggir jalan, gue beli kali ya. Terus gue beli, gue bingung cara menembaknya gimana, jalannya gimana. Tapi menurut gua pemain-pemain yang dibeli eranya Todd Boehly itu very skillful loh. Si Madueke, si Mudryk, si Palmer, YouTube star kan? Oh, kalau Enzo, Palmer, iya. Enzo itu secara dia bowler lah, Iya, secara kontrol, secara dribbling. Pemain dia ya. Pemain banget dia. Iya. Tapi balik lagi sepak bola modern tuh Iya. bukan masalah lu dribbling lu kenceng, lari lu kenceng atau lu eksplosif, tapi kan secara lu bisa nggak ngeblend sama tim, lu ngerti nggak komposisi. Sekarang penalti aja berantem, Iya. rebutan. Nggak sekali dua kali. Iya, sering banget kan rebutan. Iya, iya, iya. Sterling juga pernah. Kalau Enzo masih oke dah, Dok. Jejak karirnya masih kelihatan soalnya. Pemain muda terbaik Piala Dunia kan. Dia mah Enggak, Enzo menurut gue di Chelsea jelek banget. jelek banget ya. Jelek banget kalau menurut gue ya. Iya. Secara permainan nggak menunjukkan kalau dia pemain muda terbaik Iya, waktu iya, itu ya di Piala Dunia ya. Pemain muda apa pemain terbaik ya? Pemain muda terbaik. ya? Pemain terbaik Messi lah. Pemain muda Oh, iya. terbaik. Pemain muda terbaik. Kalau nggak di Chelsea dia bakalan bagus gitu. Apa? Kalau kata lu, Enzo.
Ya nggak tahu sih. Tapi gue nggak ngerti emang potensinya segitu aja atau memang secara taktikal dia nggak cocok, secara komposisi. Karena menurut gue kalau di atas kertas Enzo kertas gorengan, kertas apa? Oh, enggak dong, itu dari kertas LKS. ujian. LKS ya? Ya udah nempel lagi ya. Iya. Jawabannya ada di pulpen kena gorengan. Tapi gue nggak setuju sih yang Enzo ini. Gue nggak suka Enzo. Menurut gue Enzo itu kan tahun pertamanya Todd Boehly ya, didatengin ya. Itu belum terlalu meledak lah beli pemainnya. Kalau sekarang gue baru lihat Enzo jelek tuh di musim ini karena lu datengin 1-2 pemain aja buat nyatuin chemistry lagi susah gitu. Gimana lu beli pemain banyak-banyakan? Iya. Gimana cara nyatuin? Dia pasti bingung juga sih. Tim kan, dia nge-build tim kan. Tapi menurut gua gini, kalau memang ini pemain cerdas, ya cerdas aja gitu menurut gua. Sejelek-jeleknya tim, dia akan tetap dengan gaya playmaking, dengan gaya box to box dia yang top lah, levelnya top lah gitu. Tapi menurut gue Enzo terakhir aja kan Chelsea ini kan lagi tren positif kan 2 pertandingan. Enzo itu nggak main loh. Oh iya. Enzo tuh nggak main. Caicedo sama Gallagher kan. Depannya si Palmer. Dan menurut gue Palmerah. Dan menurut gue memang ternyata pembelian konyol kayak gitu yang itu nggak mahal gitu, nggak menjamin kualitas yang bagus. Harga segitu nggak. Masalahnya dia beli pemain mahal doang, siapanya kagak jelas gitu. Itu yang pengen gue tanyain sebenarnya juga yang menarik gitu ya menurut gue. Kenapa sih si Chelsea suka banget nih beli pemain-pemain yang gak jelas, bukan nama besar gitu kayak Chukwuemeka, terus Nicholas Jackson. Dan kalau 20 juta sih oke ya. Ini udah 7 triliun. Mungkin pemiliknya belum ngerti bola. Pemiliknya belum ngerti bola. Iya, ini megang bola biasa franchise teh Solo. Bisa franchise teh Solo megang bola klub gede lagi. Bingung. Iya. Bingung. Masuk klub gede di Inggris kan. Iya sih. Berarti kalau di sana apa? Teh Los Angeles kali ya? Iya, mungkin ya. Jadi emang Kenapa? Belum nyampe lah megang bola. Ilmunya belum di situ. Ilmunya belum ke situ. Cuman tapi kan ada inian Vi. Ada yang namanya sport director, ada atau manajer kayak kalau di Edu di Arsenal tuh apa sih? Dirtek yang ngatur flow jual beli pemain Vi. Kok bisa kayak gini gitu loh? Oke, kalau menurut gue ya sporting director kayak gitu-gitulah yang scouting kan harus nyambung sama pelatih. Iya. Nah, cuman ada beberapa kali kasus yang pelatihnya pengen dia gondrong banget. Kayak di tongkrongan kan gue juga dilatah juga. Jatuh gebukin. Nah, tapi ada beberapa kasus yang pelatihnya pingin pemain ini nggak dapet, malah dikasih pemain yang nggak diinginkan gitu oleh pelatih, dan mau nggak mau pelatihnya harus nyesuaiin dong. Make pemain itu. Dan yang tampil di lapangan juga pelatih, pasti siapa lagi yang mau disalahin gitu kan. Iya. Cuman tadi pertanyaan lu kenapa bisa beli pemain asal banget anta gitu? Berantah gitu. Kalau menurut gue ya ini karena apa sih, peninggalannya si Roman Abramovich kan nggak Roman cuman ini Roman picisan kan. Nggak kok Roman ungu begini kan dia drama. Iya kan gini gitu gini gitu. Nah Roman ini kan nggak keluar sendiri kan. Struktur manajemennya juga keluar kan, nggak cuma dia semua serombak ya keluar. Nah menurut gue ini lagi-lagi di komunikasi, apalagi si Pochettino juga baru gitu, sporting director juga baru, pemiliknya juga baru. Ini kayak tim ulang dari awal gitu. Iya, nothing tulus aja dia beli pemain tuh. Iya. Yang jago alhamdulillah, yang nggak jago juga apa gitu. Jadi kayak inilah ya, kayak orang-orang thrifting ngambil bal-balan. Yang bagus ambil, yang aduh dapat gini lagi topi TK, buang. Cuman yang gua ngerti tuh kenapa dia berani bayar mahal itu doang yang gua nggak ngerti itu. Itu sih. Apa karena ya itu menurut gua bener yang dibilang dia nggak ngerti gitu, dia franchise Teh Solo terus tiba-tiba bola, nggak ngerti pasaran harga kayaknya ya, apa scoutingnya hancur-hancuran ya. Nah, iya di luar itulah ya kita ya udahlah Chelsea itu emang udah good luck aja lah buat pembelian pemain yang udah pernah lu beli gitu. Cuman gue pengen nanya ini sih, penasaran sama lu. Apa yang bakal dibawa sekarang di Chelsea? Kan sekarang gini, gue ngasih contoh ya, kalau misalkan kayak Barcelona. Ya walaupun Xavi ini kampret juga yang sekarang ya. Maksudnya di luar
pelatih silih berganti, tapi filosofi itu tetap ada gitu, kayak ya lu main tiki taka gitu, lu main Spanyol. Kayak misalkan Arsenal itu mau Wenger mau siapa itu tetap atraktif football gitu. Maksudnya ada filosofi. Kalau Chelsea ini pengen ngebangun apa dia? Gimana? Kalau gue sih ngelihat Pochettino ya, gue kalau di Chelsea belum kelihatan kan. Tapi kalau gue merhatiin Pochettino dari dia di Spurs ya, di PSG, gaya mainnya ya memang nggak parkir bis, tapi memang reaktif aja. Iya, reaktif. Lebih banyak tunggu setengah lapangan, dapat bola fast break ke depan cepet. Tapi bukan long ball ya, passing kaki-kaki tapi temponya tinggi gitu. Gaya-gaya mainnya yang memang mengandalkan speed. Makanya dia lebih, kalau lu perhatiin pemain-pemain dia kan pemain-pemain speedster semua kan, banyak kayak di Chelsea. Tapi komposisi Chelsea-nya itu gue nggak bilang gini, pertahanin Pochettino deh 3-4 musim menurut gue. Oh yakin lu? Pochettino siapa lagi opsinya? Soalnya menurut gue Pochettino tuh bukan pelatih oke lagi. Setuju. Ya kan, Wi? Setuju. Kalau menurut pelatih gua mediocre aja kayak ya Gigi Graham tuh, Graham Potter. Enggak, kalau Potter gue setuju. Harry Potter tuh. Kalau Graham Potter yang gue udah pernah bilang pas dia baru masuk juga kan, ada di obrolan yang lama kan, nggak sampai semusim dipecat kan. Iya. Tapi kalau sama Pochettino gue salah lagi waktu itu. Kalau sama Pochettino menurut gue gini, dia nggak bisa bawa Chelsea untuk kayak City yang bermusim-musim musim panas bertengger gitu ya. Oh iya. Masa musim panas. Ya nggak tahu di sono kan ada musim apa. Bertengger di peringkat 1-2, tapi untuk naikin Chelsea paling nggak bersaing di Big Four, zona Eropa, zona champion ya. Ya. Bisa menurut gue. Pochettino. Tapi kasih dia beli pemain nanti, dia yang milih. Berarti bakal ada ngerombak dong menurut gue ya. Gak ngerombak. Ini banyak pemain yang bukan pilihan dia kan sekarang. Ya Pak, mungkin dia datangnya 4-5 pemain. Oke lah. Sisanya buang cadangan. Sisanya cadangan. Kalau menurut kan makanya gue bilang 3-4 musim. Jadi dia beli. Arsenal ke Arteta juga gitu dulu. Iya sih. Kalau menurut lu, Vi? Cuman ini jumlah yang dia beli berlebihan sih dong kalau menurut gua. Si Chelsea-nya ya, bukan Pochettino-nya ya, karena Pochettino tuh datang udah pemain kagak jelas semua. Dan dia beli nih nggak dalam kontrak yang sebentar. 8 tahun nih kontrak itu. Tapi iya sumpah. Tapi gue punya ini, kenapa gue bilang Chelsea bakal bisa beli pemain lagi? Dia nge-offload pemainnya banyak juga, Pi. Iya ngerti. Dia ngelepas pemainnya banyak juga itu. Kalau pembelian baru ini kan nggak mungkin segampang itu dilepas kan dari segi olahraganya ataupun segi bisnisnya gitu. Menurut gue sih dia bakal balik lagi ke ya kebiasaannya dia aja minjemin pemain. Chelsea minjemin dari zaman-zaman Abramovich gitu ya. Dari zaman dulu. Lucas Piazon juga dipinjemin. Siapa lagi tuh banyak dulu pinjemin. Banyak termasuk yang sekarang di ini siapa? Pulisic. Bukan, Deddy Kusnandar ya? Dong, sama si biru. Iya. Ngapain gue lempeng ya? Lempeng kalau Pulisic beli kan? Pulisic beli. Sempat minjem dulu 9 ya? Ini sekarang pinjem. Sekarang beli kayaknya udah dibeli dah. Udah dibeli Pulisic kayaknya. Kayaknya udah dibeli. Kalau Ruben Loftus-Cheek. Jadi pemain-pemain yang sekarang sekedar buat melanjutkan sisa musim, setelahnya Pochettino baru nge-build gitu ya? Iya. Kalau menurut lu gimana tuh si? Kalau menurut gue Pochettino ganti. Pochettino ya? Gue juga setuju. Gue nggak setuju. Gue nggak setuju. Jejak karirnya gimana Pochettino? Nah, nggak ada yang mau bawa Tottenham final doang. Beruntung ya? Iya, megang PSG juga nggak jelas. Iya emang waktu itu CV selembar doang sih. Iya, PSG juga waktu itu lagi banyak pemain bintang juga dia nggak bisa megang. Iya. Tapi paling nggak dia bisa bawa naik dulu, Wi. Maksud gua bawa ke top 4 dulu nih. Opsinya siapa kalau ganti menurut lo? Ganti pemain. Pelatih. Oke. Ganti pemain banyak. Ya. Ganti pemain. Pelatih. Klopp nggak mungkin di Inggris lagi ya. Klopp istirahat. Klopp udah. Paling Madrid. Gue kurang tahu kalau ini ya pelatih ya. Tapi enggak Joachim Low nggak sih biar galer terus. Iya. Garuk leher coy. Garuk leher. Gue sapu sendiri aja deh. Jajang Nurjaman mungkin ya. Jejak karir 2014 juara Liga Indonesia, 2015 juara Piala Presiden. Oh, Fahri Husaini kalau nggak. Oh, Coach Fahri ya. Coach Fahri ya. Bagus itu. Itu bagus itu dia. Ya lu Coach RD lah ya. Udahlah. Jadi udah. Kalau kan pelatih Persipura sih. Jackson Thiago mungkin bisa tuh. Bisa itu. Nah, kita bahas sekarang ini deh.
bener tuh Pochettino mau dipecat. Menurut lu layakin dipecat ya? Iya. Gue pengen ini sih, penasaran, pengen ngulik Pochettino tuh mampu nggak sih menurut lu bawa Chelsea? Sosok yang tepat atau tidak untuk membawa Chelsea ke era cerah? Menurut gue sih ya pertahanin lah. Siapa lagi gitu? Menurut gue yang ngerti keadaan Chelsea ya memang sekarang ya Pochettino gitu kan yang dari Ange Postecoglou Ange siapa? Ya. Jagonya 5 game doang. dia lawan awal. Dia lawan All Star juga nyerang dia. Enggak mau dia bertahan, enggak mau dia. Enggak mau dia. Defensive line-nya tinggi tuh pasti. Jadi Pochettino. Kalau gue pertahanin 3-4 musim lah. Abis itu udah di 4, di 3, di 5-4-3, 5-4-3 pengen juara ganti ya sih terserah lah. Enggak lama tuh 3-4 musim. Nah, 3-4 musim. Itu enggak kelamaan kah gitu? Iya. Enggak lah. Arteta 6 tahun. 6 tahun. Arteta progresnya ada. Apa? Iya. Di tahun keberapa? Di tahun keberapa? 2 tahun ke belakang. Ya udah, gitu. Awal siapa yang nggak maki-maki Arteta ya kan? Gua Passing juga. di belakang doang ya. Gue sering tuh komen di IG-nya Arteta. Goblok gitu. Enggak ngerti kan dia pakai bahasa goblok gitu. Di ini enggak bisa kalau dipencet Gue subtitle. pernah DM IG-nya Arteta beneran pakai bahasa Inggris gue aja, gede banget gue aja, masih ada tuh. Level absurd dari pendukung tim aja. Udah enak banget pelatih Arsenal. Kalau menurut lu gimana, Vi? Pochettino tuh sosok yang emang dia nih orang ini apa? Seharusnya bukan dia nggak sih anjir? Gua setuju sama Nando. Ya 3-4 musim juga. Mesum. 3-4 musim juga. Karena Chelsea ini kan tim baru ya, bisa dibilang tim baru ya. Tim baru bener. Cuman kita lihat Pochettino tuh kan baru musim ini ya masuk. Kita lihat awal musim ini ya, berarti. Iya, progres di akhir ini aja deh. Chelsea udah mulai sering tuh menang. Terakhir menang gede ya? Iya, dari peringkat ke 12, nyentuh 12, sekarang ada di peringkat 7. Nah, menurut gua ya tetap harus dilihat musim setelahnya sih, apakah konsistensinya akan terus naik atau gagal lagi. Ya. Cuman menurut gua pertahanin. Pecat, Wi. Pecat ya. Karena track recordnya cuma selembar doang. Enggak final champion terus enggak ada lagi. Handle PSG gagal. Tapi kalau gantinya Jajang Nurjaman. Enggak usah balik lagi ke situ. Kalau gantinya si Zinedine Zidane. Enggak dong. Zidane. Anjing. Siapa pelatihnya? Atletico. Oh, ini Simeone. Diego Simeone. Kayaknya oke sih. Gaya gua aja nggak suka. Iya. Gayanya mirip. Kayaknya Chelsea tapi cocok. Dia pelatih paling mahal kan bayarannya Dia di dunia. Di najis. Dia Simeone pelatih main bertahan gitu paling mahal. Iya, nah itu maksud gua di Chelsea kayaknya cocok. Kayaknya cocok. Jadi Chelsea mentalnya tuh mental bertahan aja timnya. Nah, kita kan nyesuaiin sama kualitas pemain. Waduh. Iyalah. Berarti kualitas pemainnya nggak bisa megang bola. Ya nggak bisa. tapi dia bisa golin banyak. Apa? Bisa golin banyak. Menurut gua karena Palmernya lagi wangi aja sih. Lu satu pertandingan golin 5-0 nggak lebih baik daripada 5 pertandingan menang 1-0 kan? Cuman dia akhir-akhir ini begitu kan, menang banyak dan menang pertandingan. Tapi kalah banyak juga. Itu sebelumnya. Dia setelah dibantai Arsenal mulai membaik. Iya, setelah Ya dibantai mungkin itu Arsenal, pukulan oke. mental juga sih. Iya. Tapi enggak lah pertahanin dulu lah. Simeone kayaknya susah juga untuk cabut sih. Simeone tuh lebih ke pelatih UFC sih kalau mainnya. Nah, ini Kasar tapi banget. cocok sama Chelsea. Gak tau ya kalau insting gue kayaknya Simeone cocok. Oke. Sekarang gue pengen nanya ini deh, si Chelsea nih, Chelsea. Kapan era kebangkitannya? Menurut lu, minum aja lu langsung panik kan? Gua nih haus. Iya haus ya. Menurut lu dulu, Vi, kapan Vi? Menurut gua kalau bisa terus konsisten kayak akhir musim ini bisalah dua musim segitu. sampai 3 musim lagi. Cuman gue berharapnya sih enggak ya. Gue berharapnya sih terpuruk terus ya. Barengan MU? Jangan dong. MU kan udah terpuruk ini. Nah menurut gue ya segitu 2-3 musim. 2-3 musim. Ya. Menurut lu, Vi? Gue kurang tahu ya kapan ya. Kalau pemainnya masih kayak gitu-gitu aja mungkin bakalan lama banget. Bakal lama. Iya. Dan kalau pelatihnya tetap itu aja ya? Iya bisa. Harus jadi. ganti ya pelatihnya ya? Gue 2-3 musim itu di championship sih gue bahas.
percaya tuh. Kan di IPL sih. Divisi bawah. Kan bagotnya udah naik. Kalau menurut lu? Iya 3-4 musim. 4 musim lah. Masalahnya kasih kontrak dia 5 tahun. Masalahnya gue nggak tahu nih si Todd Boehly ini modelan Abramovich bukan yang nggak perform pecah, itu. Kayaknya sih gitu ya. Tapi ya semoga dia ngobrol lah sama si Pochettino emang punya prospek ke depan. Menurut gua Chelsea untuk bersaing di 3-4 musim ke depan tuh udah saingnya udah Champions League lah. Udah kelasnya udah untuk bersaing di Champions League, tapi untuk gelar sih masih berat ya. Masih berat gelar. Cuman bersaing di top 4 oke lah ya. Oke lah. Ini terakhir nih, gue bakal nyebutin pembelian Chelsea di era Todd Boehly. Lu salah satu pilih yang paling absurd. Gue sebutin dulu ya. Nomor 1, Malo Gusto. Dia dari Olympique Lyon. Lumayan 35 juta. Lumayan dia. He's good. Enzo Fernandez dari Benfica 121 juta. Overrated dia. Noni Madueke dari PSV 35. Bentar gue sebutin dulu. Joao Felix minjem 11 juta tapi minjemnya. Lah kok udah balik kan? Iya. Cuman selama periode dia Gabriel Slonina dari Chicago Fire 9 juta. Denis Zakaria. Hah? Siapa itu? Enggak, itu karena kiper Amerika Link itu, Link Amerika. Iya, Juventus. Pinjem 3 juta. David Datro Fofana dari Pantai Gading. Dari Molde 12 juta. Yang sekarang di Burnley. Iya ya. Aubameyang dari Barca 12 juta. Andre Santos 12,5. Chukwuemeka dari Aston Villa 18 juta. Koulibaly, Badia Sile 38 juta. Raheem Sterling 56. Cucurella banyak banget lagi. Wesley Fofana 80 juta. Tahu gua. Iya. Cesar kan. Nah, yang paling absurd yang mana? Menurut lu, yang mana yang paling absurd? Siapa ya? Yang anjing ngapain sih nih orang? Enzo enggak sih ya? Enzo enggak absurd. Enggak ya. Soalnya overrated di iya. Lumayan sih kalau dia. Cuma 100 juta, wih. 100 juta ya. Kalau menurut Enzo itu 40 lah. Enzo 50 masih oke lah. Kalau menurut Fofana berapa tadi? Fofana 80. 80. Nah, itu sih. Cukup absurd sih itu. Itu absurd sih. Cedera mulu lagi. Iya. Fofana sih gue. Itu Fofana ya. Kalau lu? Koulibaly lah gua. Koulibaly ya, setengah musim doang Udah pindah. Iya, maksud gua dia bagus loh. Maksud gua dia punya memang layak diberi kesempatan gitu, tapi dia nggak perform sebentar langsung dijual. Menurut gua jadi yang absurd bukan pembeliannya, tingkah Chelsea-nya. Tingkah si Todd Boehly-nya, lu sabar dulu anjing. Di Napoli solid masalahnya. Iya, solid banget. Solid. Kalau menurut lu? Menurut gua Cucurella ya? Cucurella. Tuh emang main tuh. Jago banget back Tapi pass kemarin dia. invert lumayan loh. Lu nanti nggak dia main kesurupan Zinchenko ya? Setelah berapa lama? Iya anjing dia main. Gue kaget Cucurella main invert, kata gue gila. Apaan? Berapa lama? Cuma oke juga, ternyata nggak seburuk ekspektasi gue. Cuman gue udah ngeliatnya buruk banget sih. Udah lama banget itu dia main cuma bisa back pass. Iya sih. Ya memang dia kelasnya bukan kelas cukup. Bukan klub besar nggak sih menurut gue? Nah, gitulah pokoknya pembahasan soal Chelsea ya. Gue tuh nggak ada habis-habisnya gitu kayaknya kalau bahas soal Chelsea, karena ini tim yang baru dibangun lagi, baru mau mulai lagi. Ya jadi bakal banyak bahan cengan ke dia gitu kan. Cuman sayang banget gue Sedih gue jadi lu. Gue tuh pengen banget lanjutin ini. Iya. Ini podcast pengen banget gue lanjutin. Pengen pulang. Pengen banget gue lanjutin, cuman gue nggak bisa. Tapi nggak bisa gue. Kenapa nggak bisanya? Aduh, beneran dong gue ceritain di sini. Nggak apa-apa. Nggak mungkin Buka lah. aja sini. Nggak enak lah kalau gue ceritain di sini. Belum dapet lu ya. Oke, sampai berjumpa lagi di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.